video kali ini saya akan membahas mengenai eksistensi perusahaan yang dapat bersaing atau tidak dapat bersaing di era persaingan kuliner ini. Saya akan membahas mengenai perusahaan yang tidak dapat bersaing, yaitu warung abnormal. Beberapa faktor penyebab utama warung abnormal tutup adalah harga yang mahal. Alasan pertama adalah makanan yang terlalu mahal. Dengan harga dan rasa mie yang sama, di warung abnormal konsumen hanya mendapat satu porsi, sehingga hal tersebut membuat pelanggan merasa tidak puas. Faktor yang kedua adalah ekspansi yang terlalu cepat. Ekspansi bisnis mempengaruhi kesuksesan sebuah bisnis di masa mendatang. Tetapi, warung abnormal terlalu cepat melakukannya. Pada tahun 2019, mereka mengoperasikan 85 gerai di 20 kota. Dan faktor yang terakhir adalah pandemi. Pandemi turut menurunkan performa warung abnormal dalam usahanya. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perusahaan yang dapat bersaing, yaitu Bajamba Kapau. Bajamba Kapau sendiri mempertahankan eksistensinya dalam bidang kuliner, yaitu dengan cara memberikan ciri khas dalam penyajian makanan, dengan centong yang panjang yang memberikan kesan menarik, yang sebelumnya hal tersebut belum dilakukan oleh restoran Padang yang ada di Bandung. Interior dan eksterior rumah makan bernuansa Sumatera Barat, modern berpadu dengan unsur tradisional. Beberapa dinding dipasang foto-foto yang menggambarkan kearifan lokal Sumatera Barat. Selain kekayaan makanan dan kearifan lokal Sumatera Barat, Bajamba Kapau sebagai pelipur rindu kepada kampung halaman untuk para perantau dan masyarakat Sumatera Barat di Bandung, sambil menikmati sajian khas Minangkabau yang menggugah. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan mewawancarai Bapak Tateng sebagai salah satu pelaku bisnis di bidang kuliner. Beliau sendiri adalah owner dari Bajamba Kapau. Mungkin kita akan sedikit berbincang dengan beliau tentang bagaimana sih Pak sejarah berdirinya Bajamba Kapau. Sejarah berdirinya Bajamba Kapau itu saat itu COVID ya, memang karyawan banyak yang dirumahkan ya. Kita mencoba dengan konsep Sumatera Barat ya, makanan kapau, dengan memanfaatkan sumber daya manusia ya. Kemudian kami merenovasi sesuai konsep yang kami buat, yaitu makanan dari Sumatera Barat, khususnya dari Bukit Tinggi ya. Bajamba Kapau didirikan memang untuk mengapresiasi karyawan-karyawan yang dirumahkan sebenarnya. Dulu lalu kami akuisisi perusahaan sebelumnya dan kami bangun Bajamba Kapau sampai saat ini udah 3 tahun ya. Jadi berdirinya Bajamba Kapau itu kurang lebih November, sekarang udah Desember, jadi 3 tahun lebih 1 bulan. Bagaimana upaya Bapak sebagai salah satu pelaku bisnis dalam mempertahankan restorannya agar memiliki eksistensi di era persaingan kuliner? Ya, untuk mempertahankan keberadaan atau eksistensi perusahaan, kita ada beberapa hal yang perlu dikedepankan. Satu, masalah manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen produk, manajemen lingkungan. Semua harus dipadukan menjadi sebuah kesatuan sistem untuk mempertahankan eksistensi itu. Misalkan karyawan ya diberi jenjang karir, diberi kesejahteraan, diberi kenyamanan seperti BPJS Kesehatan kita tanggung, BPJS Ketenagakerjaan kita tanggung, ada kenaikan gaji setiap tahun, bisa 1 kali, bisa 2 kali. Artinya kita mengedepankan kesejahteraan karyawan yang dampaknya sebenarnya kepada kemajuan perusahaan. Contoh misalkan karyawan bisa diorbitkan untuk karirnya ke perusahaan ataupun sister company misalkan. 2, disiplin dalam penggunaan uang. Kita mengutamakan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya kebutuhan perusahaan dengan menyampingkan kebutuhan pribadi. Di akhir bulan closing tidak ada hutang, baik hutang kepada pihak ketiga ataupun hutang-hutang yang sifatnya menjadi kewajiban perusahaan. Jadi tiap akhir bulan tuh clear, kita tidak ada polanya sederhana sebenarnya sih dalam membangun entitas
perusahaan, disiplin dalam menggunakan uang, ya, disiplin dalam manajemen, termasuk disiplin dan taat kepada aturan-aturan yang sudah dibuat oleh perusahaan. Demikian. Boleh Bapak, mungkin Bapak bisa memberikan sedikit tips atau motivasi untuk teman-teman yang akan memulai bisnisnya? Tips-tips dari saya sederhana. Ya. Jadi semua harus melalui proses, ya. Proses dari membangun sebuah identitas itu artinya hilangkan misalkan sifat gengsi, ya. Kita harus detail, attention to detail dalam melihat atau mengkaji atau melaksanakan menjalankan perusahaan. Jadi kita harus terjun langsung mengerti proses daripada perusahaan itu. Misalkan proses diproduksi, kita harus tahu minimal bagaimana sebuah produksi itu dibuat sampai kualitasnya bagus. Di pelayanan, di servis, kita juga harus terlibat. Bagaimana misalkan tahu toilet supaya bersih, tahu itu namanya floor service atau lantai-lantai harus bersih. Kita sebagai pelaku usaha juga harus bisa melaksanakan. Jadi hilangkan namanya sifat ngebos gitulah kalau dalam bahasa sekarang. Terus etika, karakter harus dibangun, ya, budaya rajin, budaya menghargai, budaya teamwork itu harus dibangun menjadi sebuah karakter, menjadi sebuah habit, ya, kebiasaan. Saya kira itu saja. Jadi proses harus dijalankan sampai detail, mengerti kenapa kita gagal, mengerti kita kenapa berhasil. Kedua, ya kita juga harus terus banyak belajar, banyak bertanya kepada orang-orang yang lebih dulu sukses, ya. Kegagalan bukan berarti kita gagal. Kegagalan adalah hal-hal yang menjadi bumbu-bumbu menjadi sukses. Demikian tip dari saya, ya. Yang penting ikuti proses sebaik-baiknya secara detail. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, sekian pemaparan video presentasi mengenai upaya mempertahankan restoran di era persaingan kuliner. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.